Pak. Ya, Halo. Baik, mari kita mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang sangat berharga, yakni Focus Group Discussion dengan tema Kompetensi, Peluang dan Tantangan Global Mahasiswa Fakultas Humaniora di Abad 21. Sebelumnya, izinkan kami menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat narasumber utama kita pada pagi hari ini, Bapak Tantowi Yahya. Selamat pagi dan selamat datang, Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Humaniora, Bapak M. Faisal, para wakil dekan, para ketua dan sekretaris program studi, para koordinator konsorsium mata kuliah, para tenaga kependidikan, serta hadirin undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan yang bertujuan untuk membuka ruang dialog akademik mengenai kompetensi mahasiswa humaniora dalam menghadapi dunia global abad ke-21. Untuk mengawali acara hari ini, marilah penuh semangat dan marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita simak pengantar diskusi pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Humaniora. Kepada yang terhormat Bapak M. Faisal, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita Bapak Tantowi Yahya, yang juga kami hormati para wakil dekan, Bapak Ibu wakil dekan, Kak Prodi, Sek Prodi, dan seluruh dosen konsorsium yang ada di Fakultas Humaniora. Pertama, saya sampaikan terima kasih atas nama Dekan Fakultas Humaniora kepada Bapak Tantowi Yahya yang pada pagi hari ini meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi dengan kami. Kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Tantowi Yahya dalam kaitan prosesi kegiatan pada pagi hari ini. Pak Tantowi, mungkin perlu kami sampaikan, ini sejatinya adalah bagian dari evaluasi kita untuk melihat kurikulum kita. Kita memiliki kebiasaan 4 tahun sekali untuk melakukan evaluasi kurikulum kita. Nah, kali ini kemarin diskusi panjang lebar, akhirnya kemudian kita eh, memilih Pak Tantowi Yahya untuk bisa memberikan pandangan sebagai outsider dalam melihat Fakultas Humaniora ini khususnya dalam pengembangan kurikulum, dan lebih khusus lagi terkait kira-kira kompetensi, peluang dan tantangan global yang sekarang dihadapi di fakultas kami menurut Pak Tantowi sebagai outsider seperti apa. Kenapa ini penting? Perlu kami sampaikan Pak Tantowi bahwa fakultas kami ini namanya Fakultas Humaniora. Fakultas Humaniora ini kami memiliki 1.885 mahasiswa, dan di fakultas kami ini ada 2 program studi. Yang pertama adalah program studi Bahasa dan Sastra Arab, yang kedua adalah program studi Sastra Inggris. Selama ini
struktur kurikulum kami itu di samping fokus pada sastra Inggris dan bahasa sastra Arab, di setiap prodi itu ada 6 profesi, mata kuliah profesi. Salah satu profesi mata kuliah profesi itu bobotnya hanya 16 SKS. Nah, di salah satu profesi 6 itu diantaranya adalah ada yang profesi diplomasi, kemudian ada profesi pariwisata, ada profesi penerjemahan, ada profesi jurnalisme, ada profesi pengajaran, dan ada profesi perfilman. Nah, kami menyadari bahwa kami ini adalah bagian dari ilmu-ilmu sosial humaniora yang tentunya eh, ini tidak mudah kalau kemudian eh, alumni itu memiliki cara berpikir pragmatis. Misalnya di luar itu dibuka lowongan sastrawan Inggris itu kan tidak mungkin. Jadi maka kami perlu masukan-masukan dari outsider seperti Bapak Tantowi yang menurut saya punya pengalaman yang luar biasa, tidak saja pernah menjadi duta besar, tapi juga pernah berkecimpung dalam dunia entertainment, dan yang terakhir ini saya lihat yang kemarin di-share teman-teman adalah Pak Tantowi ini menjadi salah satu direktur Kura-Kura Foundation atau presiden atau apa, nanti ngapunten mohon maaf. Jadi kira-kira kami ini membutuhkan pandangan-pandangan dari luar seperti praktisi, Pak Tantowi dan seterusnya. Mungkin ini tidak satu-satunya ya Pak Tantowi, tapi eh, di beberapa hari kemudian kita juga akan melakukan eh, mungkin istilahnya orde baru dengar pendapat lah. Dengar pendapat dari outsider untuk melihat dan mengcapture kira-kira peluang, kompetensi dan tantangan kita yang nanti bisa kita siapkan di dalam merancang kurikulum kita, khususnya terkait dengan membangun kompetensi bagi lulusan-lulusan mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di kami. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, Pak Tantowi. Sekali lagi, atas nama Dekan Fakultas Humaniora, kami sangat berterima kasih karena Pak Tantowi telah meluangkan waktu dan bisa bergabung dengan kami, masukan-masukan yang berharga, pandangan-pandangan yang luar biasa tentunya sangat kami nantikan. Dan sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak M. Faisal atas pengantar dan arahannya yang menjadi pembuka yang sangat baik untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti pada hari ini, yaitu sesi fokus group discussion yang akan dipandu oleh moderator kebanggaan kita bersama, Bapak Ribut Wahyudi. Kepada yang terhormat Bapak Ribut, kami persilahkan untuk memimpin jalannya FGD bersama narasumber utama kita pada pagi hari ini, Bapak Tantowi Yahya. Kepada Bapak Ribut, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami sangat berterima kasih Bapak Tantowi Yahya sudah berkenan memenuhi undangan Fakultas Humaniora. Ya. Secara pribadi sebelum menginjak ke acara saya ingin sedikit menyampaikan testimoni. Waktu beliau jadi duta besar di New Zealand itu saya melihat bahwa diplomasi kebudayaan Pak Tantowi dan jajarannya ini menurut saya sangat efektif ya, karena tantangannya di New Zealand itu cukup besar. Saya tahu sendiri dan itu berjalan dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya tanpa memperpanjang waktu, kami mempersilahkan pada yang terhormat Bapak Tantowi Yahya untuk menyampaikan ide-idenya tentang terkait kompetensi, peluang dan tantangan mahasiswa Fakultas Humaniora di abad 21 ya, seperti yang kami tulis. Nanti setelah beliau menyampaikan paparannya, maka akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh Bapak Ibu dosen kami. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ribut. Suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa Pak, bisa. Saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan utama, saya ingin menyampaikan salam hormat saya terlebih dahulu kepada Dekan Fakultas Humaniora, para wakil dekan, kepala prodi, segenap dosen, kemudian staf serta segenap yang hadir pada pagi hari ini. Teristimewa kepada teman lama saya ini Pak Ribut Wahyudi, salah satu warga saya ketika saya menjadi pimpinan dari kantor perwakilan Republik Indonesia di Wellington 5 tahun yang lalu. Sudah tidak terasa, saya sudah kembali ke tanah air hampir 5 tahun. Saya bertugas dari 2017 sampai dengan Desember 2021. Itu adalah salah satu fase terindah dalam perjalanan hidup saya yang penuh warna. Saya sebut penuh warna karena saya ini, kalau Bapak dan Ibu lihat kurikulum vitae saya, lompat-lompat, nggak jelas gitu. Itu bagi orang yang belum menerima penjelasan dari saya. Bayangkan saja dari resepsionis di sebuah hotel internasional, lompat menjadi duty manager, kemudian menjadi sales representative dari hotel yang sama, karena merasa potensi saya itu terbatas ketika saya bekerja di hotel, maka saya tinggalkan dunia hotel, bekerja di perusahaan swasta, penanaman modal asing. Saya berkarir sebagai orang sales, kemudian pindah ke marketing, dan akhirnya menjadi public relation dan corporate secretary dari sebuah perusahaan PMA Jerman. Dari situ saya lompat menjadi seorang entrepreneur, seorang wira swastawan yang bergerak di bidang entertainment dan di bidang penyelenggara pertunjukan. Pada titik itulah kemudian saya serius menjadi seorang artis, menjadi seorang pembawa acara. Dari sana karir saya melesat, hampir 7 tahun itu saya lakoni sampai kemudian saya ada panggilan untuk mengabdikan apa yang saya punya, network yang saya punya untuk kepentingan bangsa dan negara. Terdengar klise, tapi betul itu benar-benar panggilan. Kemudian saya menekuni menjadi seorang politisi. Sebelumnya saya memang sudah tergabung. Tahun 96 tergabung sebagai anggota Partai Golkar, tapi baru menjadi anggota legislatif, calon anggota DPR RI itu pada pemilu 2009. Alhamdulillah saya terpilih dari Dapil Sumatera Selatan. 5 tahun saya mengabdi, kemudian saya ikut lagi periode kedua, kali ini mewakili DKI Jakarta. Alhamdulillah kepilih lagi. Tapi tidak selesai kontrak saya 3 tahun karena saya diminta Presiden untuk menjadi Duta Besar Republik Indonesia di New Zealand, di pusat atau jantung pergerakan kelompok separatis Papua di Wellington, Selandia Baru. Ada alasan mengapa beliau menugaskan saya di sana, karena saya rajin menulis mengenai Pasifik dan konstelasinya dengan Papua. Saya sering menjadi narasumber di berbagai media, dan itu ternyata menjadi perhatian Presiden ketika dia membutuhkan seseorang yang mengerti mengenai isu Pasifik dan Papua, lantas saya diminta. Alhamdulillah, jabatan itu saya laksanakan dengan baik. Tadi saya disampaikan oleh Pak Ribut bahwa saya dianggap sebagai dubes yang berhasil. Satu diantaranya karena saya itu kalau melakukan sesuatu itu istilahnya itu walk extra mile. Jadi diminta jalan 5 kilo, saya 10 kilo, bahkan lebih. Ya, jadi diminta mengerjakan satu, kalau bisa saya kerjakan dua. Ini yang namanya inisiatif, yang apabila kita lakukan dengan tulus dan rela, itu rewardnya akan kembali ke kita. Selesai saya sebagai dubes,
5 tahun, tapi dalam perjalanan saya mendapat tugas tambahan dari Bapak Presiden sebagai utusan khusus beliau untuk kawasan Pasifik. Jadi ada 30, kurang lebih 30 negara ya di kawasan Pasifik itu, besar dan kecil, macam-macam bentuknya. Ada demokrasi, ada monarki, ada bagian dari negara besar lainnya, macam-macam. Ada yang anggota PBB, ada yang tidak. Tapi ini adalah negara. Sebagian itu adalah negara-negara yang mempunyai voting right di PBB. Jadi harus kita rangkul dan kita punya kepentingan. Mungkin dalam perspektif ekonomi kecil ya, tapi dalam perspektif suara, voting, terutama untuk integritas Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka negara-negara itu menjadi penting. Harus kita jadikan sahabat. Jadi kalau Bapak dan Ibu perhatikan, eh, karir saya dari seorang resepsionis menjadi seorang diplomat, dan sekarang ini menjadi Presiden Komisaris dari kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali yang bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian saya juga diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua yayasan UID atau United in Diversity, sebuah yayasan yang membantu pemerintah dalam menyiapkan kader-kader bangsa, calon pemimpin bangsa di berbagai tingkatan yang mempunyai jiwa inklusivitas dan sadar terhadap lingkungan SDGs. Saya kemudian mendapatkan beberapa jabatan lagi yang semuanya bergerak di bidang pendidikan dan Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan. Benar-benar beraneka warna, ya. Jadi penyanyi, jadi host, jadi reception, sales, dan segala macam. Padahal itu tidak loh, Bapak Ibu sekalian. Modal saya itu cuma satu, public speaking. Jadi semua pekerjaan yang saya lakukan dari awal saya berkiprah di dunia kerja sebagai receptionist, yang setiap harinya itu berbicara dan berkomunikasi dengan tamu, sampai dengan sekarang ini, apalagi menjadi duta besar, maka itu komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah salah satu ilmu terpenting dari humaniora. Jadi kalau mau dikatakan bahwa saya sukses karena berasal atau berdiri pada fondasi humaniora, bisa disebut demikian. Jadi salah kalau dia mengatakan bahwa untuk sukses itu harus eksakta, harus insinyur, harus orang-orang yang mengerti hitung-hitungan, finance, accounting, dan seterusnya. Tidak. Soft skill ya dalam konteks humaniora itu juga bisa membuat seorang itu melesat, bahkan mempunyai nilai lebih dibandingkan yang lainnya. Apalagi ya kita-kita yang berasal dari humaniora ini juga menguasai bidang-bidang eksakta. Kita mengerti finance, kita mengerti hukum, kita mengerti bisnis, dan sekarang ini kita mengerti digitalisasi dan artificial intelligence. Itu kesuksesan itu udah di depan pintu tuh, udah di depan pintu. Dan saya tidak mengarang, ini bukan dari buku, tapi pengalaman pribadi saya. Jadi kalau orang melihat karir saya aneka warna, colorful, ya betul jenis pekerjaannya. Tapi benang merahnya adalah komunikasi. Jadi barang siapa yang menguasai komunikasi, itu sukses, itu sudah dalam genggamannya. Ya. Nah, ditambah lagi apabila kita mempunyai soft skill di bidang budaya, maka modal kita untuk meraih kesuksesan itu menjadi bertambah banyak. Mengapa saya katakan demikian? Karena culture itu adalah bagian penting dari soft diplomacy. Ya. Culture diplomacy itu adalah soft diplomacy. Nah, banyak negara yang gagal melakukan pendekatan atau gagal melakukan perangkulan atau engagement terhadap negara mitranya atau negara-negara sahabat, ya karena terlalu mengandalkan hard skill. Mereka melupakan soft skill, yaitu pendekatan secara budaya, pendekatan secara humaniora. Nah, siapa yang tidak suka apabila kita datang ke suatu negara, kemudian kita berbahasa mereka? Saya aja bisa menggait istri saya yang orang Semarang, padahal saya orang Palembang,
Karena modal saya pernah kuliah di Jogja, jadi saya bisa berbahasa Jawa, walaupun bukan Kromo Inggil. Tapi kemampuan saya berbahasa Jawa itu mendapatkan apresiasi besar dari calon mertua saya yang sangat Jawa minded. Jadi kalau bisa itu anak-anaknya dapat orang Jawa semua tuh. Tiba-tiba dia dapat orang Palembang yang dalam eh, interpretasi sosial mereka itu beda budaya, keras, kasar dan seterusnya. Tapi karena saya mengerti bisa berbahasa Jawa dan akhirnya saya bisa mengapresiasi kultur budaya, menang saya. Kemenangan saya di mana? Ya mendapatkan anaknya. Nah, begitu juga apabila kita sebagai seorang diplomat atau petugas negara, pendekatan kita tidak semata-mata politik, tidak semata-mata eksakta, maka akses kita tuh jauh lebih terbuka dibandingkan dengan mereka yang tidak mempunyai itu. Nah, saya supaya agak terstruktur, kalau nggak saya melantur ini, Pak Ribut ya, karena too much to tell, terlalu banyak yang saya bisa share. Saya siapkan beberapa slide agar supaya ya kita bisa uh, menepati waktu yang diberikan kepada saya dan beberapa poin juga tidak terlupakan atau terlewatkan. Saya dibantu oleh staf saya Mirna yang akan share apa namanya itu beberapa deck. Mirna sudah ada di sini? Sudah, Pak. Tolong di-share. Ya. Sudah terlihat, Pak? Oke. Jadi Sudah. Mas Ribut itu memberikan TOR kepada saya. Yang temanya adalah kompetensi, peluang, dan tantangan global mahasiswa Fakultas Humaniora di abad ke-21. Saya coba ringkaskan dari beberapa sumber yang saya dapatkan, saya gabungkan dengan pengalaman saya sendiri yang sebagian sudah saya buka tadi di awal acara. Silakan, Den. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya, eh, global background atau latar belakang global yang sangat signifikan dalam kaitan humaniora ini ada tiga ya. Pertama yang kita hadapin itu adalah intelligent age, yang kedua adalah peran strategis humaniora, dan yang ketiga adalah manajemen sumber daya. Apa yang dimaksud dengan intelligent age ya? Atau abad intelligence ya? Nah, ini data yang kami dapatkan itu dari berbagai sumber ya di abad ke-21 ini dan sekarang ini terjadinya tuh dalam 5 atau 10 tahun itu akan terjadi bahwa 170 juta lapangan pekerjaan baru akan muncul ya. Sementara 92 juta lainnya akan musnah antara 2025 sampai dengan 2030. Nah, perubahan ini ya itu menuntut kita untuk adaptif. Kalau tidak, we are left behind. Ya, kita akan ditinggalkan oleh kemajuan zaman. Apa itu pekerjaan-pekerjaan yang akan musnah? Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fisikal, ya, akan digantikan dengan digital, akan digantikan dengan AI, akan digantikan dengan internet. Sekarang ini kan sudah tidak ada lagi orang ngirim duit dengan wesel. Nggak ada kan. Semua sudah pakai WhatsApp, pakai M-Banking. Sekarang nggak ada lagi orang ngirim kartu ucapan selamat tahun baru, selamat Idul Fitri. Udah nggak ada lagi tuh. Ya, semuanya ngirim pakai WhatsApp. Apa pekerjaan yang hilang? Kantor pos. Ya. Kemudian kedua, travel agent. Dulu banyak. Sekarang udah dikit. Orang pesan tiket di Traveloka. Orang mesen hotel dari Traveloka. Nggak perlu lagi yang namanya ke travel agent. Dulu minta duit, cari duit, ngambil duit, harus ke bank, ke teller. Sekarang cukup ke ATM. Berapa bayangkan coba Bapak Ibu sekarang, berapa puluh juta itu pekerjaan yang hilang. Ya, karena terjadi disrupsi. Ya, jadi perubahan tata nilai atau tata kelola pekerjaan dari manual menjadi mesin, menjadi digital. Nah, kalau kita lihat industri 0.1 ya atau 1.0 pada abad ke-18 itu adalah suatu era
di mana Inggris itu terjadi revolusi industri. Beberapa pekerjaan petani udah diambil mesin. Itu aja sudah mengkhawatirkan. Itu berapa itu 400 tahun yang lalu ya atau ya berapa ya sekitar itulah. Nah, sekarang ini lebih mengkhawatirkan lagi. Nah, oleh karena itu kita harus adaptif dengan kemajuan zaman. Don't say no to technology. Faktor kedua adalah peran strategis humaniora. Nah, ini nih peluang kita-kita. Saya sebut kita ya karena saya ini adalah bagian dari Bapak Ibu sekalian. Jadi humaniora itu berperan penting dalam merespon isu global. Misalnya ya perubahan iklim, etika, teknologi, dan krisis identitas. UNESCO pada tahun 2024 itu mencatat pendekatan berbasis budaya itu meningkatkan efektivitas adaptasi iklim hingga 40%. Ya. Nah, di Indonesia itu 62% Gen Z itu merasa terlepas dari akar budaya mereka. Ini data dari Jakpat 2024 yang menandakan urgensi penguatan humaniora di era digital. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita kalau terlalu melepaskan teknologi dan menyampingkan humaniora, maka yang akan terjadi itu robot. Robot berbentuk manusia. Jadi manusia-manusia yang cepat bekerja, tapi nggak ada akhlaknya. Ya, orang-orang yang bekerja persis seperti mesin. Nah, jadi di sini sampai akhir zaman pun, walaupun teknologi itu majunya seperti apa, humaniora itu tetap dibutuhkan, ya, tetap akan menjadi penyeimbang. Nah, ini kalau kita mengacu kepada data UNESCO itu ya, ternyata humaniora itu berperan penting dalam merespon perubahan iklim. Itu gimana maksudnya? Salah satu cabang humaniora itu kan adalah budaya. Di Bali itu filosofi hidup mereka itu adalah Trihita Karana. Trihita Karana itu adalah 3 cara menuju kebahagiaan. Apa itu maksudnya? Jadi kalau mau bahagia, kita harus mampu hidup berdampingan dengan manusia, dengan alam, dan juga dengan yang di atas. Dalam agama Islam itu ada tuh kan hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Tapi kalau di Islam itu tidak kita laksanakan secara ketat seperti orang Bali, Hindu Bali. Nah, akibat dari Fitri Hitakarana ini, alam mereka tuh terjaga. Jadi mereka hidup berdampingan secara harmonis dengan alam. Mereka tidak merusak alam. Karena alam itu adalah bagian tak terpisahkan dari hidup mereka. Nah, jadi kalau semua negara mengadopsi sistem seperti itu, maka dengan sendirinya perubahan iklim itu akan bisa kita kendalikan. Nah, yang ketiga adalah manajemen sumber daya. Nah, manajemen sumber daya global kini mencakup budaya dan pengetahuan, bukan hanya ekonomi, bukan hanya teknologi. Tahun 2024, keterampilan humaniora seperti empati ya, dan analisis kritis itu menjadi kunci dalam tata kelola global. Ini data dari World Economic Forum 2024. Sebanyak 91% perusahaan global kini mencari talenta dengan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi lintas budaya. Nah, jadi kalau misalnya para duta besar, para wakil bangsa itu mengkombinasikan budaya, mengkombinasikan pendekatan humaniora dengan pekerjaan diplomasi mereka seperti yang saya lakukan selama 5 tahun di Wellington, saya rasa hasilnya akan berbeda, akan jauh lebih bagus. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kompetensi inti mahasiswa humaniora di masa depan itu eh, kami ringkaskan menjadi 5. Pertama, adik-adik ya mahasiswa itu harus kritis, kreatif, dan juga reflektif. Ya, jadi WEF atau World Economic Forum tahun 2023 itu menampilkan data sekitar 43% keterampilan kerja itu akan terganggu dalam 5 tahun ke depan. Sudah terjadi kan sekarang ini, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Analisis kritis dan kreativitas menduduki peringkat top 10 soft skill yang paling dibutuhkan. Nah, jadi komputer, AI, digitalisasi itu bisa menggantikan kita. Tapi sensing, pendekatan penuh kemanusiaan, penuh rasa, itu nggak bisa.
Nah, sekarang ini kan udah diciptakan tuh di Jepang itu, dan banyak yang kawin sama robot. Kan udah baca tuh, udah lihat tuh di WA-WA itu. Banyak orang kawin sama robot, karena robotnya cantik dan bisa melakukan tugas-tugas laksana seperti seorang manusia, seorang istri. Tapi itu kan cuma sesaat, ya. Kita perlu juga pendamping, bukan saja melayani kita, tapi juga pendamping bisa marah sama kita, bisa protes. Nah, itu kan robot nggak bisa ngambek, itu kan nggak ada robot itu, mesin itu nggak ada. Jadi kita jangan pernah kecewa, ya. Peranan manusia itu tetap akan berperan, tapi semakin sedikit. Nah, ini dia nih, semakin sedikit. Nah, jadi kita berusaha berlomba untuk mendapatkan peluang yang tinggal sedikit itu. Yang kedua, kolaborasi dan interkultural. Jadi bonus demografi ASEAN dan populasi muda yang terus bertambah, kerja tim lintas budaya itu menjadi mutlak. Survei global apa nih, ini adalah suatu suatu paguyuban dari perguruan-perguruan tinggi dunia dalam melakukan interaksi dengan dunia usaha. 42% mereka mengatakan pemberi kerja global itu menyatakan pentingnya kecerdasan emosional, ya, emosional ini yang mendukung kolaborasi, dan 20% menilai kompetensi antar budaya sangat krusial. Sekali lagi, ini penekanan terhadap apa yang kita sampaikan di awal. Yang ketiga, etika, empati, dan tanggung jawab sosial. Ini bukan sifat mesin ini. Ini bukan sifat digitalisasi. AI nggak tahu ini, ya. Dia nggak ngerti etika, nggak ngerti empati, dan tidak ada jaga tanggung jawab sosialnya. Dia kerja aja terus. Dampaknya apa yang akan terjadi, dia nggak ada urusan itu. Nah, laporan tahun 2024-2025 menggarisbawahi bahwa pentingnya kesadaran etika digital, privacy, bias algoritma, dan tanggung jawab sosial harus jadi bagian kurikulum humaniora. Nah, inilah yang disebut dengan era industri 5.0 yang sekarang ini terjadi. Era 4.0 ke bawah itu semuanya mengandalkan mesin, robot. Ternyata itu tidak bagus. Nah, oleh karenanya itu ada kesadaran dari negara-negara industri untuk mengembalikan peran manusia dalam konteks humaniora ini agar teknologi itu maju tapi tetap seimbang dengan etika, dengan empati. Disinilah peranan kita, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, komunikasi dan narasi bermakna. Ya, studi Kick Resume Januari 2025 menunjukkan 54% pemberi kerja global mengutamakan storytelling. Sementara 57% menempatkan komunikasi jelas sebagai soft skill utama. Nah, ini storytelling ini barang baru nih, ya, barang baru. Jadi ini adalah level kedua, level berikut dari kemampuan public speaking. Jadi setelah kita menguasai public speaking, ada lagi tahapan kedua yang namanya storytelling. Nah, banyak pencari kerja itu yang tidak menyadari ini, sehingga mereka tidak kompetitif. Padahal peluang ini terbuka. Jadi bukan saja setumpuk ijazah, kemudian kemampuan untuk apa namanya itu eh, teknologi gitu ya. Ya itu penting. Tapi tanpa skill, tanpa soft skill itu menjadi kurang laku. Nah, yang kelima, literasi digital dan data. Di Asia Tenggara itu 61% anak berusia 10 sampai 24 tahun belum mendapatkan pelajaran digital. Sementara kita di Indonesia, penetrasi internet telah mencapai 73,7%. Ini data tahun 2021, 4 tahun yang lalu. Saya yakin sekarang ini sudah meningkat. Mahasiswa humaniora kini dituntut mampu mengenali bias AI dan hegemoni budaya digital. Kita kalau urusan ini lebih maju dari negara lain, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya duduk di Komisi 1 DPR RI yang membawahi Kominfo, saya kaget. Jumlah penduduk kita waktu itu masih 270 juta. Ya, tahun 2011 masih 270 juta. Jumlah handphone itu 300 juta lebih. Jadi jumlah handphone melebihi jumlah populasi kita. Lah iyalah,
Satu orang punya 4 handphone, ya, belum rusak, ada model baru, beli lagi. Jadi kita tuh ya tipe pemakai digital, bukan pencipta. Sedih ya data ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan data ini, gambaran kompetensi menjadi lebih tajam dan relevan. 44% disrupsi skill, 61% gap literasi digital, 54% narasi efektif, serta tekanan kuat pada etika dan kepekaan budaya. Ini data valid ini, ya, yang bisa kita jadikan rujukan bersama dalam menapaki masa depan. Berikut, Mirna. Nah, rekomendasi penguatan kurikulum. Karena tadi Pak Faisal menyinggung kurikulum, coba saya jawab ya sebatas kemampuan yang kami dapatkan. Ada 3 yang kami usulkan. Yang pertama adalah integrasi AI dan humaniora. Ini juga sudah kita bahas di depan tadi. Tapi tetap ini saya harus sampaikan karena ini berupa rekomendasi. Jadi digital humanities, digital linguistik, integrasi ini menjadi jawaban kebutuhan SDM dalam dalam sektor literasi data, kemudian adaptasi terhadap disrupsi AI dan teknologi, serta peluang kerja baru di bidang pengarsipan digital dan pelestarian budaya. Yang kedua, modul diplomasi dan komunikasi global. Tadi Pak Faisal dan Pak Ribut juga sudah menyinggung hal ini. Barangkali ini juga menjadi alasan mengapa saya yang dipanggil sebagai narasumber. Jadi betul Pak. Jadi modul diplomasi dan komunikasi global ini sebagai contoh ya, penerapan mata kuliah Cultural Diplomacy dan Global Citizenship mengintegrasikan kajian budaya, narasi identitas, dan peran sastra dalam diplomasi publik. Mahasiswa dilatih untuk merancang kampanye diplomatik berbasis budaya, menggunakan pendekatan naratif. Kebutuhan yang dijawab adalah 1. Kompetensi diplomasi budaya, 2. Kesiapan bekerja di lembaga internasional, dan ketiga, soft power Indonesia melalui bahasa dan budaya. Nah, rekomendasi ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek kolaboratif dengan mahasiswa dari Universitas Mitra Internasional. Ya, kebutuhan yang dijawab adalah maka kita akan mendapatkan kemampuan kerja lintas budaya, kolaborasi global, dan penguasaan bahasa dan perspektif lintas negara secara langsung. Barangkali ini berguna ya. Yang berikut. Oh masih ya, ternyata ada 3 lagi, mohon maaf ya. Jadi yang keempat adalah narrative design and cross-cultural content creation. Jadi pembelajaran pembuatan konten kreatif berbasis nilai budaya lokal dan global dalam berbagai format digital. Yang sekarang ini lagi populerkan podcast, video pendek, kemudian microblog, multibahasa, dan lain-lain. Nah, kebutuhan yang dijawab dengan melakukan ini, pertama, komunikasi digital efektif. Kedua, kesiapan masuk industri media global dan industri kreatif. Dan yang ketiga adalah literasi multikultural. Poin kelima adalah modul etika, bias AI, dan bahasa dalam era digital. Kajian mendalam tentang bagaimana AI memahami dan memproduksi bahasa, serta potensi bias algoritmik terhadap budaya dan bahasa tertentu, kebutuhan yang dijawab adalah 1. Literasi kritis terhadap teknologi. 2. Kepekaan terhadap keadilan linguistik dan representasi budaya. Dan 3. Kesadaran etik mahasiswa sastra dalam era digital. Poin kelima ini menarik ya, Bapak dan Ibu dosen. Sebenarnya ya, kita dalam membuat disertasi ya dan sebangsanya itu udah nggak perlu riset, udah nggak perlu staf ahli. Tanya aja ChatGPT, dia bisa bikinin disertasi buat kita. Bagus, saking bagusnya kita sendiri nggak percaya. Begitu kita baca, kok bagus sekali ya. Nah, bagaimana itu ketika disubmit, ketika itu diberikan kepada perguruan tinggi, kalau misalnya staf pengajar dosen tidak mengerti atau tidak memahami mengenai bias AI ini, maka akan diterima disertasi itu. Padahal itu bukan kerjanya mereka, bukan kerjaan mahasiswa.
Nah, oleh karena itu di Inggris dan Amerika sekarang ini sudah dikembangkan satu teknologi yang bisa mendeteksi apakah karya tersebut, ya, apakah skripsi, disertasi dan sebangsanya benar karya orang atau karya teknologi. Sudah ada itu, sedang diciptakan. Mungkin sekarang sudah tercipta. Nah, sementara itu belum tercipta, para dosen, para pengajar, ya, itu sudah harus mempunyai kepekaan, sudah harus punya sensing, ya, punya kepekaan lah bahasa bahasa yang benarnya. Ini benar nggak sih karya mahasiswa saya? Apakah ini karya teknologi atau gabungan? Ya. Nah, ini yang saya rasa tantangan ke depan dan harus masuk dalam kurikulum. Yang berikut adalah mata kuliah Language for Foresight and Strategic Narratives, yaitu pembelajaran penggunaan bahasa sebagai alat membentuk strategic narratives, ya, yaitu cerita besar tentang masa depan dalam konteks perubahan global, diplomasi, pembangunan berkelanjutan, dan identitas nasional, termasuk pengantar metodologi future thinking, skenario, masa depan, dan narasi-narasi strategis dalam bahasa Arab, ya, karena khususnya dalam bahasa Arab dan Inggris. Maka kebutuhan yang dijawab kalau kita mempunyai ini, pertama, kemampuan membayangkan akan membentuk masa depan, ya, future literacy. Kedua, peran aktif dalam diplomasi naratif dalam konteks SDGs dan nation branding. Dan yang ketiga adalah posisi penting sastra dan bahasa dalam mengerahkan opini publik dan kebijakan global. Yang berikut, apa tantangan global yang akan kita hadapi? Paling tidak ada 4, ya. Yang pertama adalah ketimpangan digitalisasi. Sekarang ini yang terjadi bukan hanya di eh, industri tertentu, Pak, tapi di perhotelan, karena saya adalah lulusan perhotelan dari NHI Bandung. Ketimpangannya itu eh, sangat sangat nyata, ya. Industri itu sudah jauh meninggalkan dunia kampus. Jadi bayangkan bahayanya, ya, saya menggunakan kata bahaya, ketika kampus itu dikendalikan atau dinavigasi oleh dosen-dosen yang tidak adaptif terhadap kemampuan terhadap kemajuan yang sudah terjadi di dunia industri. Akibatnya ketika anak itu lulus dari kampus tersebut, dia menjadi asing karena apa yang dia dapatkan di kampus sudah jauh tertinggal dari kondisi sebenarnya. Nah, jadi ketimpangan digitalisasi ini harus segera ditanggapi, ya. Jadi teknologi itu berkembang lebih cepat dari kemampuan adaptif dosen dan infrastruktur kampus. Ini harus dijadikan perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, dominasi AI dan bias budaya. Tadi kita sudah bahas panjang lebar. Jadi dominasi AI dan bias budaya dan bias budaya ini akan mewarnai kehidupan baik di luar maupun di dalam kampus. Ya, kemudian persaingan internasional. Kita harus mampu menyiapkan produk-produk dalam hari ini lulusan yang ketika lulus itu siap bersaing di dunia internasional. Apalagi itu yang baru-baru ini ada tren ngabur aja dulu, ya, sebagai jawaban terhadap kekecewaan terhadap kondisi di tanah air. Nah, ngabur aja dulu kalau nggak bersaing di dunia internasional, ya nggak laku di situ. Dan visa dari negara-negara tertentu itu tidak bakal keluar kepada anak-anak yang tidak mempunyai kemampuan khusus. Ya, saya tahu betul itu. Jadi Amerika, Eropa, Jepang, even New Zealand, itu masih bisa mengeluarkan izin kerja kalau anak itu mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki atau belum banyak di negara mereka. Kalau kemampuannya basic saja nggak bakal keluar itu visa. Itulah ya alasan mengapa susah banget sih dapat visa kerja itu. Susah banget dapat visa ini, visa dan itu. Karena itu, ya. Kita tidak bersaing secara internasional. Kemudian kesenjangan kualifikasi lulusan, ya. Hanya kurang dari 60% dianggap siap kerja, ya. Sementara 30% kompetensi akan menjadi usang dalam 5 tahun. Ya, kompetensi itu akan menjadi usang dalam 5 tahun. Nah, jadi soft skill, sekali lagi nih, konteks humaniora, tetap akan berperan penting dalam konteks membuat kita menjadi kompetitif. Berikut.
Nah, ini beberapa peluang strategis yang kami tangkap ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pertama, itu adalah hybrid dan adaptive learning. Uh, Kalau kita bisa menerapkan ini, insya Allah, saya jalan kita akan mulus. Ya. Jadi penggunaan learning management system dan micro credentials untuk personalisasi dan lifelong learning, ya, itu menjadi sesuatu yang akan mengawal Bapak Ibu sekalian untuk menjadi adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kemudian kedua, digital humanities and AI inclusive. Jadi pengembangan framework AI yang sensitif budaya dan memperkuat kecerdasan lokal. Ketiga, ekosistem kolaborasi. Program seperti BINUS ya meluncurkan jurusan baru yaitu Digital Psychology, Global Business Chinese dan beasiswa strategis. Nah, ini contoh saja ya. Saya juga kaget ketika BINUS ada prodi baru ya. Mungkin ini prodi ya, yang namanya itu Digital Psychology. Ini belum pernah kebayang nih, Digital Psychology. Kemudian mobilitas dan jaringan global. Konferensi Southeast Asian University seperti INCONELS itu yaitu pemberdayaan publikasi, moderasi diskursus, dan riset lintas negara. Dan yang terakhir adalah penguatan soft skill berbasis humaniora yang sudah kita bahas. Jadi peluang strategis itu paling tidak ada 5, ya, di mana kita bisa masuk atau lulusan bisa masuk dan adaptif. Lanjut. Nah, ini ada beberapa lesson learn aja Bapak Ibu sekalian ya melengkapi apa yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi Harvard University itu mahasiswa humaniora dan climate story lab itu membuat semacam suatu studi atau suatu laboratori ya. Jadi mahasiswa sastra dan studi budaya itu berkolaborasi dengan ilmuwan dalam menciptakan narasi perubahan iklim berbasis budaya lokal yang kemudian diadopsi oleh UNESCO. Ini di Bali sebenarnya sudah ada Bapak Ibu sekalian konsep Trihita Karana tadi. Nah, jadi kalau misalnya konsep Trihita Karana yang sudah jelas-jelas ada, mereka hidup bersahabat dengan alam, itu bisa diilmiahkan dan bisa menjadi satu kurikulum. Kemudian Oxford University itu Fakultas Humanioranya mengembangkan Lab Digital Humanities yang menggabungkan studi sastra klasik dengan AI, Big Data, dan pemodelan visual yang menghasilkan proyek digital seperti arsip puisi kuno interaktif dan database multibahasa inisiatif. Nah, ini membuktikan bahwa humaniora dapat menjadi motor inovasi di era digital. Di Indonesia, konsep serupa dapat diadaptasi melalui pengembangan Digital Humanities Corner yang mengolah naskah Nusantara dengan teknologi seperti OCR dan NLP, serta mengangkat narasi budaya lokal. Ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Kemudian lesson learned dan praktek baik. Harvard Human Flourishing Program, yaitu kolaborasi lintas disiplin dengan humaniora sebagai dasar pendekatan keberlanjutan dan diplomasi empatik. Leiden University Belanda, Digital Humanities Lab, mahasiswa sastra membuat peta literasi budaya Timur Tengah berbasis big data. Kemudian Tokyo University Language and Peace Building Program, bahasa sebagai alat rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian global. Ayo, ini tantangan buat perguruan tinggi kita. Terlalu banyak arsip-arsip kuno kita yang belum dikelola secara AI, secara digital, dan juga aset-aset budaya lainnya. Lanjut. Nah, sekarang let's discuss ya. Ini kesimpulan terhadap obrolan panjang kita. Humaniora ini harus memposisikan diri sebagai penjaga narasi, budaya, dan moral di era digital pasca AI dengan strategi terintegrasi, yakni menggabungkan kompetensi kritis, digital, dan antar budaya. Fakultas dan prodi sastra dapat mentransformasi mahasiswa menjadi agen-agen keseimbangan sosial budaya global, siap menyongsong bonus demografi dan tantangan global.
Berikut. Alhamdulillah sudah selesai. Saya kira tadi 2 jam saya akan mengolah slide saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Tontowi Yahya, presentasinya sangat insightful ya, membuka wawasan baru dan sangat trending. Sebelum kita memulai dengan acara diskusi ataupun tanya jawab, mungkin sedikit kita bisa share informasi, eh, karena saya tahu itu salah satunya sudah diawali oleh Pak Dekan itu tentang digitalisasi manuskrip Nusantara itu yang Ya, ulama Nusantara. Saya kira itu nyambung sekali Pak Dekan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Tantowi Yahya. Mungkin Pak Dekan nanti bisa share itu. Eh, itu saja mungkin langsung pada supaya lebih gayeng ya, supaya lebih engage. Saya kira beliau akan sangat senang Bapak Tantowi Yahya bila eh, kita mempunyai mungkin sharing ataupun pertanyaan ataupun hal yang lainnya. Saya persilahkan. Mungkin dari Bapak Ibu Wakil Dekan ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun opini ataupun pendapat yang lain. Ustadz Halimi. Terima kasih Ustaz Tribut, Bapak Tanto Yahya, yang mudah-mudahan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. amin. Saya mencoba mengambil kesimpulan tadi yang sesuai sebenarnya dengan karakter universitas kita, yang di logo itu ada namanya Ulul Albab. Ulul Albab itu kalau kita tarik dalam bahasa Al-Quran itu lebih kepada pola fikir. Maka kemudian diimbangi dengan ulul absar yang kepada mata hati. Tri apa yang istilah di Bali itu sebenarnya ada dalam universitas kita yang kita ambil dari dalam Al-Quran. Nah, ini yang kemudian kita ingin terjemahkan ke Fakultas Humaniora. Kalau ditarik lagi yang kesimpulan tadi dari let's discussion itu ada 3 pola pola pikir, pola apa ada pola pola pikir, kemudian pola hati dan pola tindakan. 3 hal ini yang mungkin di Fakultas Humaniora sangat dibutuhkan sekali, terutama di era ini. Satu sebelum 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang mungkin nanti bisa dikasih solusi, ini tidak hanya terjadi mungkin di fakultas kami, tapi di banyak lembaga. Antara kesiapan dosen dan juga mahasiswa yang melesat terutama dalam digitalisasi. Kalau kita pilih misalkan ada dosen tua, ada dosen muda. Dosen tua yang mungkin abadnya sudah berbeda. Bagaimana di dunia digitalisasi itu mungkin lebih lambat daripada mahasiswa kita. Bagaimana menangani terutama dosen-dosen sepuh, ini istilah kita, tua ini, untuk juga melesat sama dengan mahasiswa yang hari ini sudah sangat luar biasa, tidak usah diajari, tapi mereka sudah lebih mampu daripada dosen-dosen itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, eh, tadi yang disampaikan panjenengan itu sebenarnya juga bisa dipraktekkan tidak hanya di diplomasi, tapi di 6 apa yang disampaikan Pak Dekan itu bisa di pariwisata dan juga di pengajaran. Tapi lagi-lagi yang menjadi persoalan kita, kalau tadi apa terkait dengan materi yang ada di Fakultas Humaniora, terutama bahasa sastra Arab dan bahasa Inggris, itu berkelindan dengan materi-materi masa lalu. Seperti sastra Arab, bagaimana menulis puisi Arab masa lalu, sehingga kalau dipraktekkan hari ini seakan-akan mahasiswa kami itu tidak ada pekerjaan. Kalau kembali ke asli materi keprodian. Nah, bagaimana masa lalu ini tetap survive pada masa kini yang nanti bisa panjenengan sampaikan kira-kira masa lalu menjadi masa kini itu seperti apa. Sedangkan materinya sudah keprodian itu sudah sepuh-sepuh. Sehingga bahasanya teman-teman, pekerjaan kita itu apa? Tidak tidak relate dengan masa hari ini yang mungkin
banyak orang yang gagal untuk mencari pekerjaan, apalagi tidak bisa dalam digitalisasi. Apakah kurikulum kita ini belum ada di kita, ditambah digitalisasi, menambah kurikulum, menambah materi pelajaran yang 16 SKS misalkan, setiap setiap apa itu? Setiap profesi menjadi 20, tapi tantangannya nanti materi kita yang keprodian itu akan hilang, akan banyak tidak diakomodir lagi. Sedangkan dosen-dosen kita banyak mengajar materi-materi tentang sastra Arab kuno misalkan, atau sastra Arab yang terkait dengan, atau bahasa Inggris yang terkait dengan materi-materi masa lalu. Itu dua mungkin yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Ustadz Halimi, sangat kontekstual. Mungkin bisa dibantu oleh Bapak Tonto Yahya langsung direspon supaya kita tidak lupa begitu, karena Ya, sepertinya yang lain juga akan ingin bertanya. Terima kasih. Monggo. baik. Dua pertanyaan yang sangat provoking sebenarnya. Tapi saya gabung saja Pak ya. Pak, kalau Gen Z dan yang lebih muda lagi ya, digital itu Pak, itu sudah menjadi platform kegiatan mereka. Jadi sudah menjadi tools mereka. Kehidupan mereka sehari-hari itu sudah digitalized. Anak-anak kita itu loh, cucu-cucu kita itu, ya, udah nggak bawa kertas, udah nggak bawa buku, udah nggak nonton TV. Nah, itulah generasi sekarang. Jadi hidup mereka itu sudah full digital. AI itu sebagai produk baru, ya basisnya adalah digital. Sehingga ketika AI masuk, mereka itu nggak gagap. Kalau kita, ini generasi saya nih terutama Pak ya, baby boomers dan generasi tahun 70-an, ya sama aja Pak. Kita itu, digital itu belum menjadi tools. Itu masih sebagai, apa ya Pak ya, bukan alat bantu primer. Jadi mungkin sekunder, tertier, dan seterusnya. Sehingga kita gagap ketika berbicara atau menggunakan digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada tuh istilahnya itu, ada digital native. Kalau anak-anak itu, generasi sekarang tuh digital native. Kalau kita ini digital turis, gini ya. Kita hanya berkunjung sekali-sekali ke dunia digital. Nah, karena kita turis, kita gagap, Pak. Kita kurang tahu Medan gitu. Nah, jawabannya sederhana sebenarnya. Bagaimana kita jadi native? Ya sering-sering aja berkunjung ke tempat itu. Semakin sering kita berkunjung ke tempat itu, semakin kita terbiasa dengan tempat itu. Akhirnya kita juga jadi native akhirnya. Kita bisa bercerita, bergerak, bekerja, berbasis digital. Ya. Digitalisasi itu adalah kehendak zaman. Tidak mungkin bisa ditolak, apalagi dihentikan. Dia akan semakin maju. Nah, kalau kita menolak kemajuan, anti digitalisasi, kita semakin tertinggal. Ya. Nah, jadi jawaban saya adalah ya kita harus belajar, Pak. Seperti saya ini, umur saya udah mau 65 nih. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah berhenti belajar. Kalau enggak, saya pertama, saya akan ditipu oleh anak-anak saya. Kedua, saya akan dibohongin oleh staf-staf saya. Nah, yang lebih menyakitkan hati, Pak, anak-anak saya itu kan yang paling gede umur 24, yang kecil umur 19. Itu kalau saya gagap teknologi, gagap digital, kelihatan banget Pak, mereka ngomong sama saya itu nggak serius gitu. Jadi ngomong sama saya itu cuman kasihan aja. Ini bapak saya gitu loh. Tapi udah nggak selevel gitu, tidak par. Nah, itu bisa terjadi Pak, mahasiswa ketika berhadapan dengan dosen yang gagap teknologi. Dia ngangguk-ngangguk aja, ketawa-ketawa aja, cuman hormat. Nah, level hormat berikutnya apa? Kasihan. Jadi dia kasihan aja buat dosennya gitu loh. Tapi udah nggak selevel. Nah, bahaya kalau sampai kepada titik itu. Nah, syukur alhamdulillah, saya tuh sama anak-anak saya itu ya masih dianggap lah.
Karena saya bisa ngerti jalan pikiran mereka. Terus sama staf-staf saya yang dari generasi milenial dan Z itu, saya tuh nggak dibohongin sama mereka. Jadi istilah anak sekarang tuh, it's our call. Pilihan di tangan kita. Kita mau gabung dengan arus teknologi yang berkembang cepat dan nggak mungkin balik ke zaman dulu, ya, atau kita tertinggal. Jadi kalau kita masih bermimpi dengar musik lewat kaset, Pak, itu nggak bakal balik zaman itu, nggak bakal balik. Anak sekarang aja udah nggak ngerti tuh kaset itu apa. Itu kan gitu. Ditunjukin kaset, dia udah bingung tuh, ini apa nih, Pak? Ini apa nih? Kok diputer-puter kayak gini, ini apa? Jadi, wah, saya rindu tuh zaman piringan hitam. Zaman, nggak bakal balik gitu, Pak. Nggak bakal balik. Udah harus terbiasa kita mendengarkan musik dengan format AI yang sudah nggak masuk akal dalam konteks kita zaman dulu. Nah, jadi dalam konteks kurikulum, ya mau dimasukkan boleh. Jadi kurikulum khusus digitalisasi. Boleh ya. Tapi kalau menurut saya Pak, itu dijadikan platform aja. Jadi semua pelajaran itu basisnya digital. Sehingga dia ngikut. Semua mata kuliah itu basisnya itu udah digital. Sehingga jadi bukan menjadi barang baru. Nah, kalau mau dijadikan dia itu sebagai kurikulum, masuk ke kurikulum ya, sebagai eh, program, ya kayak BINUS itu, jadi yang dipelajarin itu adalah digital ethics, jadi tata krama digital. Nah, itu yang mesti diajarin itu. Karena digitalisasi itu kan kayak kayak pisau, Pak. Kayak pisau, bisa ngiris daging, bisa juga bunuh orang. Nah, disinilah pentingnya pembelajaran mengenai norma, etika, dan seterusnya. Barangkali itu jawaban saya, Pak. Terima kasih jawabannya Pak Tantowi. Eh, Pertanyaan saya yang serius bisa dijawab dengan santai dan menghibur juga ya, tapi masuk gitu. Ya, begitu Ustaz Halimi, sudah ya. Saya kira ini Pak Dekan ingin juga mungkin menyampaikan pengalaman ataupun pertanyaan. Monggo Pak Dekan. Terima kasih Pak Tantowi. Saya sebetulnya dipaksa ini ditanya Pak. Tapi begini Pak, saya ini terlibat dengan dunia perkurikuluman ya. Itu sekitar sejak saya jadi Sekprodi. Saya kenal kurikulum mulai K13, KKNI, kemudian ada apa kurikulum Merdeka yang sekarang pencetusnya itu di di apa itu sedang di kemudian yang terakhir ini kurikulum berdampak ya Pak Basit ya atau OBE. Nah, saya saya mungkin praktis saja Pak. Kira-kira kalau saya boleh tanya ke Pak Tantowi Yahya itu kami ini kan ada tadi itu ya. Ilmu kita itu kan sastra Inggris, satu prodi, satunya lagi itu bahasa dan sastra Arab. Tetapi di dalam sekian banyak kurikulum itu kita itu meng-create 16 SKS dengan istilah yang saya katakan apa mata kuliah profesi. Nah kira-kira dari keenam profesi itu ah, mungkin Pak Tantowi ada apa ya ada gagasan yang misalnya enam profesi itu mungkin ada satu profesi atau mungkin lima profesi yang sebetulnya itu inline dengan kurikulum di bahasa sastra Arab dan sastra Inggris kira-kira. Mungkin tadi misalnya saya tangkap itu ada public relation misalnya atau mungkin apa gitu. Saya sebetulnya nggak apa hanya pengen masukan dari panjenengan kira-kira dalam konteks ini kalau saya tanya secara pragmatis itu kira-kira profesi pilihan apa yang inline di luar enam pilihan itu. Itu mungkin kita aja. Terima kasih. Ya, makasih Pak Dekan. Jadi sambil menjawab pertanyaan Pak Dekan, saya juga masih akan menyinggung pertanyaan yang akan disampaikan Bapak sebelumnya tadi. Bapak siapa namanya itu Pak Ribut? Pak Halimi, Pak Halimi, Nah, Pak Pak siapa? Halimi, Pak Halimi. Halimi, nggih. Oh, oke, baik. Halimi. Ya, tadi ada pertanyaan yang sangat penting tuh. Eh, Kesannya jadul gitu loh Pak ya. Sastra Arab gitu. Dengar nama sastra aja tuh
kesannya jadul. Apakah masih ada orang belajar sastra gitu ya? Orang ngomongin sastra gitu. Ya kan gitu, Pak. Sebenarnya nggak juga, Pak. Kita belajar apa juga, Pak ya. Mau teknik, mau ekonomi, mau hukum, mau sastra. Ujungnya itu adalah skill, Pak. Yang dilihat oleh eh, eh, apa namanya dunia kerja. Saya ini perhotelan Pak lulusnya Pak, bersihin kamar. Saya belajar tuh housekeeping, bersihin kamar. Tapi saya bisa bekerja di mana-mana. Karena dunia industri melihat saya itu banyak comparative advantages yang tidak dimiliki oleh pelamar lainnya. Comparative advantages itu adalah ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan di bangku kuliah. Misalnya kemampuan bahasa, ya, kemampuan budaya, kemampuan berkomunikasi. Barangkali itu di sekolah, di bangku kuliah nggak ada. Tapi kita bisa belajar sendiri. Apalagi kalau misalnya skill-skill tersebut diberikan. Apakah dalam bentuk prodi, apakah dalam bentuk mata kuliah, saya nggak tahu tuh Pak. Tapi kalau skill-skill seperti itu diberikan, maka lulusan Bapak itu akan mempunyai added value atau kemampuan komparatif yang tidak dimiliki oleh lulusan lain dari perguruan tinggi sejenis atau fakultas sejenis. Karena yang dilihat oleh dunia kerja itu adalah itu. Saya dalam menerima tenaga kerja, saya nggak urusan Pak dia, kecuali saya mencari seorang akuntan. Maka saya pendidikannya harus akuntansi. Tapi ya banyak juga tuh akuntan yang kita terima tuh fakultas hukum Pak. Tapi dia mengerti mengenai akuntansi. Nah, diplomat, Pak, diplomat duta besar, tidak semua pendidikan mereka tuh hubungan internasional. Enggak, Pak. Ada yang dari hukum, ya, ada yang dari ekonomi. Saya ini dari dunia hospitality, dari dunia perhotelan. Sukses tuh, Pak. Ya. Jadi jangan jangan selalu Bapak melihat bahwa apa iya belajar sastra Arab itu laku. Ya, enggak, Pak. Enggak, Pak. Itu tuh basic aja, Pak. Karena semakin yang dilihat kita kalau kita kuliah nih Pak ya, mau bachelor, mau master, mau doktor, semakin tinggi kita kuliah, produk akhir yang kita dapat itu apa? Semakin tinggi seorang kuliah, semakin sistematik cara dia berpikir. Itu aja Pak. Kelihatan Pak orang yang nggak sekolah sama lulusan doktor. Dari cara dia ngomong, dari cara dia memecahkan masalah. Masa sama lulusan SMA dengan S2? Enggak lah. Enggak lah. Reward yang kita dapatkan itu adalah systematic thinking and systematic speaking. Orang udah nggak lihat Pak, dia lulusan sastra Arab, lulusan sastra Rusia. Saya ada teman tuh jadi banker Pak, sastra Rusia Pak. Oh apa hubungannya? Tapi dia jadi banker Pak. Ya, karena dia menguasai systematic thinking, systematic speaking. Ya, dalam mencari solusi. Itu yang diperlukan dari perguruan tinggi itu. Jadi sekali lagi tuh lupakan dulu dia tuh lulusan mana. Nah, tantangannya adalah ini belajar dari Cina nih Pak ya. Cina itu Pak sukses di berbagai hal terutama pariwisata. Pak Dekan sabar sebentar Pak ya. Karena ini topik menarik nih. Cina itu Pak maju pariwisatanya karena dua hal. Pertama dia punya sejarah, dua dia punya teknologi. Satu negara, Pak, kalau hanya punya sejarah, nih kembali nih, cuma sastra Arab kuno gitu, tidak dibarengin dengan teknologi, tidak menarik, Pak, tidak menarik. Ya, satu negara hebat teknologinya, tapi nggak ada sejarah, they have nothing to tell. Mau cerita apa? Cuman punya tools, tapi what-nya nggak ada. Jadi kombinasi what and how itulah yang membuat orang itu laku. Itulah yang membuat satu ilmu itu laku. Jadi tantangannya bagaimana ilmu-ilmu yang terkesan jadul itu dibungkus dengan teknologi sehingga dia jadi menarik, tetap relevan dengan kemajuan zaman. Nah, ini baru ke Pak Dekan nih. Jadi ada beberapa profesi Pak yang benar-benar lagi dibutuhkan oleh dunia usaha. Ya, pertama itu adalah public relation Pak. Kita perlu tenaga-tenaga public relation yang benar-benar mampu.
Jadi itu kombinasi dari kemampuan menulis, kemampuan berkomunikasi, ya, kemampuan melakukan interpersonal relationship. Nah, jadi tiga kemampuan ini itu bisa diajarkan Pak di perguruan tinggi itu. Produknya apa Pak? Dia akan menjadi seorang komunikator baik untuk perusahaan, kementerian maupun negara. Bapak kan tahu kekurangan negara kita sekarang apa? Kita nggak ada jubir kan Pak? Jubir yang benar-benar top gitu. Kalau kita ada masalah, tiba-tiba dia muncul, bisa menjelaskan permasalahan itu dengan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Coba, ini quiz Who Wants to be Millionaire nih. Ada nggak orang seperti itu di pemerintahan kita? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Orang yang tiba-tiba ternyata lagi ada krisis, tiba-tiba dia menjadi spokesperson kita. Ketika dia menjelaskan itu, orang mengerti, orang menerima, orang bersimpati, ya, dan akhirnya orang ya udahlah, udah begitu, nggak ada kan. Pejabat pemerintah kita, ketika dia ngomong, orang malah sebel. Semakin banyak dia ngomong, semakin orang nggak ngerti. Nah, begitu juga Pak, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, ketika jadi krisis, jarang muncul seorang yang mengatasnamakan institusi korporasinya, yang berbicara dengan baik, yang membuat orang ngerti, memutarbalikkan dalam pengertian positif, pengertian orang, impresi orang mengenai apa yang terjadi. Itu dibutuhkan Pak sekarang ini. Orang itu harus berpengetahuan. Berpengetahuan itu bisa didapat secara akademik, bisa juga dapat secara otodidak. Asal dia mau belajar, banyak baca, banyak nanya. Tapi yang harus diajarkan itu adalah interpersonal skill, the way to talk, jadi public speaking skill, the way to write, bagaimana cara membuat tulisan gitu. Nah, itu yang harus diberikan bekal. Nah, jadi salah saya dari 6 itu yang paling dibutuhkan saat ini, ya kalau saya jujur ya Pak ya, yang dicari oleh dunia industri itu adalah itu. Mudah-mudahan menjawab Pak. Terima kasih jawabannya Pak Tantowi Yahya. Barangkali sebelum saya langsung memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu dosen, barangkali ada pertanyaan dari Bu Galuh atau Bu Muasoma. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Pak Hilmi sudah Pak Tantowi, Pak ya. Saya ingat Pak Helmi ya jadinya. Adik saya itu. Iya, karena betul. Sudah mengingatkan kami tentang kuis Who Wants to be Millionaire ya. Jadi langsung saya tadi googling apa ya kuisnya, lupa tadi saya. Hmm. Ya, pertanyaannya mungkin sederhana saja ya. Setelah melihat paparan Pak Tantowi yang sudah luar biasa, bagaimana sosok Pak Tantowi ini dihasilkan. Nah, akhirnya kan nanti mempengaruhi proses pembelajaran yang Pak Tantowi alami, kemudian intercultural communication yang dialami oleh Pak Tantowi. Jadi itu mungkin kata kunci yang ingin kami terima jawabannya. Bagaimana sosok Tantowi Yahya ini bisa seperti ini, sehingga kami nanti bisa me karena terus terang kami sedang menghadapi mahasiswa yang ya karena mereka sudah digital native sementara kami digital immigrant ya kalau Pak Tantowi menyebut digital Turis Bu, turis. turis ya. Iya, betul. Nah, artinya bagaimana kita sudah disarankan masuk ke dunia mereka. Lalu bagaimana mereka bisa memasuki atau memahami ekspektasi kita yang tentang disiplin, tentang tangguh, kemudian endurance, tahan banting. Anak sekarang kan kejeduk pintu dikit sudah butuh healing nih Pak Tanto ini. Jadi Hmm. jadi bagaimana menciptakan karakter-karakter yang seperti itu. Terima kasih. Wah, itu mesti tanya Bapak Ibu saya tuh Bu, bagaimana saya diciptakan. Iya. Atau tanya Pak Hilmi tuh. Oke Bu, ini kunci semua persoalan itu Bu ya, adalah komunikasi. Semakin bagus kita berkomunikasi, semakin kita bisa menjual diri kita. Orang itu akan impress terhadap orang yang bicaranya bagus gitu. Ya, relevan, kontekstual,
efektif, dan efisien. Ini teori-teori dasar dari komunikasi publik. Nah, banyak Bu orang yang tidak menyadari bahwa menguasai komunikasi itu adalah satu kebutuhan. Barangkali lebih dari 50% kesuksesan kita itu ditopang oleh kemampuan kita berbicara, kemampuan kita berkomunikasi. Nah, speaking itu, apakah konteksnya public speaking atau speaking lain, itu bukan bakat sesungguhnya, tapi itu ilmu. Jadi kalau orang mengatakan, wah Tantowi itu kan pintar ngomong, dia berbakat. Oh enggak, itu salah itu. Speaking itu, communication itu, public speaking itu adalah skill yang bisa dipelajari. Asal mau belajar, orang akan bisa. Tapi kalau nyanyi, nah memang bakat Bu. Ya, kalau suaranya fales, mau disekolahin kemanapun, ya fales nyanyinya gitu. Ya, kalau dia nggak berbakat di musik, di sekolah musik manapun, ya nggak bakal bisa. Because you need talent. Tapi kalau speaking, asal dia mau belajar, termasuk para dosen nih, itu nggak semua bisa, nggak mau semua dosen, nggak semua guru itu menguasai public speaking. No, I'm sorry to say this. I'm sorry to say this. Jangan jangan dikira tiap hari ngomong di depan murid, depan mahasiswa itu benar public speakingnya. Jangan dikira seperti itu. Saya sorry ngomong seperti ini ya. Nah, jadi harus ada pembelajaran mengenai hal itu. Saya itu jadi back to your question, mengapa saya bisa seperti sekarang? Karena saya menguasai itu, Bu. Eh, saya juga kaget kadang-kadang ketika saya menjelaskan sesuatu gitu, kok orang diem ya? Kok orang ngerti ya? Kok orang nerima ya? Nah, ternyata itu Bu adalah produk dari penggalian ilmu, praktek, dan pembelajaran yang saya lakukan selama berpuluh-puluh tahun. Buahnya itu saya dapatkan sekarang. Nah, jadi saya dikasih kerjaan apapun, Bu, karena saya punya skillnya, saya bisa. Saya bisa diterima, dan akhirnya saya bisa sukses. Jadi mungkin bisa menjawab, Bu. Jadi itu, Bu. Karena kalau bicara mengenai pendidikan formal secara akademik, saya nggak tinggi, Bu. Saya lulusan perhotelan, sekolah tinggi pariwisata. Enggak. Jadi saya nggak ada gelar-gelar akademik lain. Tapi karena saya mempunyai suatu skill yang orang lain nggak punya, maka saya menonjol. Kalau saya sudah interupsi, misalnya di satu sidang gitu, saya interupsi, apalagi dalam bahasa Inggris, udah Bu, begitu habis sidang itu, begitu break, coffee break, semua orang tuh udah deket saya, sudah minta kartu nama. Karena kita sudah, we win their hearts. Itu trik saya tuh Bu, kalau di conference internasional zaman saya di DPR dulu. Interupsi, saya langsung nunjuk pertama kali. Saya langsung interupsi, 5 menit saya berbicara dalam bahasa Inggris, gitu ya. Habis itu Bu, begitu coffee break, itu datang orang-orang ngasih kartu nama. Hey, dari mana you? Dari Indonesia segala macam. Itu. Tapi kalau kita diam aja, atau kemampuan komunikasi kita biasa-biasa saja, atau tidak, maka sulit kita akan mencuri perhatian. Mendapatkan perhatian itu adalah kunci awal dari sebuah peluang atau kesuksesan. Nah yang kedua Bu, ini buat dosen ya. Bagaimana tadi Ibu berbicara dengan digital native, terus gurunya, dosennya digital turis gitu kan? Kan nggak nyambung tuh Bu, nggak nyambung. Makanya yang terjadi mereka diem gitu, diem karena takut, hormat, atau kasihan. Kan nggak enak Bu posisi seperti itu. Jadi kita nggak selevel sama mereka. Jadi ada ini Bu, ada pepatah dalam dunia komunikasi itu. Only birds of a feather flock together. Bahasa Indonesianya. Hanya burung sejenis yang terbang bersama. Dan benar tuh Bu, ya. Jadi frekuensi harus sama dulu. Kita kan nggak pernah lihat burung dara terbang sama burung bangau. Nggak, kan nggak ada itu kayak gitu. Duduk, cari makan bersama pun nggak. Burung itu hanya sejenis. Artinya apa? Dalam konteks komunikasi, mahasiswa, anak murid, anak didik, itu hanya akan mendengar, hanya akan hormat apabila yang di depan mereka itu sama dengan mereka. Jadi pola zaman dulu bahwa murid itu takut gitu itu udah nggak ada lagi sekarang. Yang sekarang ini mereka tuh sudah merasa bahwa ini selevel nggak sama gue pengetahuannya atau gaulnya gitu. Nah jadi tugas kita para para dosen
tugas kita para guru. Saya ngomong ini karena saya pernah mengalami itu, adalah meningkatkan kualitas kita supaya kita selevel sama mereka. Sehingga kita ngomong, ketika berbicara mengenai satu isu, mereka tuh menerima with full respect. Kalau tidak ya mereka senyum aja, Bu. Ibu kan sering itu, anak saya kan sering saya ngomong, dia nunduk sambil buka HP. Dia buka Google, hanya mengkonfirmasi aja. Bener nggak omongan bapak saya ini? Ya, anak-anak sekarang kan kayak gitu, Bu. Anak-anak sekarang apa? Kritis, Bu. Dia tidak bisa menerima ilmu atau informasi begitu saja. Mudah-mudahan menjawab, Bu ya. Terima kasih. Jadi teorinya harus jadi burung sejenis nih, Bu. Ya. Terima kasih jawabannya Pak Tantowi, sangat memberikan insight. Selanjutnya saya berikan pada forum, siapapun Bapak Ibu dosen boleh bertanya. Mungkin Pak Basit mau tanya atau yang lain? Saya mau tanya, Pak. Oh ya. Monggo, Bu Penny. Ya, Bu Penny. eh, selamat siang Pak Tantowi Yahya. Ya. Tadi mendengar good communication ya, seorang yang sukses itu adalah seorang yang good eh, dalam speakingnya ya Pak ya. Nah, kalau good speakingnya udah bagus nih misalnya Pak, tapi kan kurang mampu gitu membangun jaringan atau networking kan Bapak sudah masuk dalam berbagai bidang ya selama ini sampai bidang yang bermacam-macam tadi. Kita kan kadang kenalan sama orang gitu Pak, tapi kita itu hanya sekedar berkenalan aja gitu, hanya sekedar sebagai apa say hello atau hanya kenalan teman saja. Tapi bagaimana perkenalan itu tuh bisa bertransformasi menjadi sebuah peluang konkret bagi kita untuk bisa apa lebih sukses gitu Pak. Kan nggak hanya sekedar kenalan ya Pak yang bagus kan. Itu aja Pak. Mungkin ada tipsnya. Wah, ini Pak Ribut, ini $1 million question ini. Pertanyaan yang sangat mahal. Oke, kalau menurut saya nih ya, sukses itu elemennya dua, kemampuan dan kesempatan. Orang yang sukses pasti punya dua ini. Dia mampu dan dia ada kesempatan. Mampu saja, pinter banget. Tidak ada kesempatan, nggak kemana-mana. Banyak kita kasih contoh, zaman kita kuliah dulu dia bintang kelas, penerima beasiswa, pinter banget ya. Tapi ketika masuk dunia kerja, kok lebih sukses saya ya, yang biasa-biasa saja. Ya, ada teman kita kuliah di luar negeri, itu pulang membawa gelar ya, tentu saja banyak sekali. Dia ngambil double degree gitu ya, doktor dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Sukses kan? Belum tentu. Nah, itu orang-orang yang mampu tuh. Punya kesempatan saja, tapi nggak mampu, ya nggak jadi juga. Contoh, anak orang kaya punya kesempatan, bapaknya punya perusahaan, tapi anaknya nggak mampu. Begitu dikasih tugas, dikasih kepercayaan oleh orang tuanya, bangkrut tuh perusahaannya. Ya. Atau punya koneksi di mana-mana, bisa kerja di mana-mana. Nggak lama kerjanya, keluar. Atau dikeluarkan. Ya karena nggak mampu. Nah, jadi kombinasi dari keduanya itu yang akan membuat seseorang itu sukses. Nah, bicara mampu, itu bisa produk dari akademik, bisa juga produk otodidak. Karena dia banyak bertanya, banyak baca, bekerja di berbagai tempat, itu menjadi satu asupan berharga bagi dia. Sehingga dia itu menjadi seorang yang qualified, orang yang able. Kemudian dia punya banyak teman. Nah, banyak teman ini dari mana? Memang betul, Bu Penny. Nyari teman itu ketika kita selesai kuliah, susah. Kalau kita waktu zaman sekolah, banyak sekali teman kita. Karena banyak kegiatan ekstrakurikuler kan. Teman kursus, teman organisasi gitu. Teman kita jadi banyak. Tapi ketika kita masuk dunia kerja, teman kita tuh terbatas pada tempat kita kerja. Teman-teman kita dulu pada hilang. Nah, cara solusinya gimana? Berorganisasi lah. Masuk organisasi macam-macam. Semua organisasi itu baik selama bukan organisasi terlarang. Masuk apa?
hadiahnya kalau kita masuk organisasi atau perkumpulan, kita punya banyak teman. Kita punya banyak networking. Jadi masuk organisasi-organisasi seperti kayak sekarang ini Lions Club, terus apalagi lah organisasi ini, organisasi itu. Memang buang waktu, buang tenaga, tapi teman kita banyak. Yang ngasih kita peluang itu pasti teman. Nggak mungkin yang ngasih kita peluang itu orang yang nggak kenal sama kita. Jadi semakin banyak teman kita, semakin luas network kita, semakin banyak kesempatan. Begitu kita dapat kesempatan dan kita mampu, insya Allah sukses. Nah, bagaimana caranya ketika kenalan nama orang, terus ini apa namanya impactful gitu ya, long lasting. Ya, kalau ketemu orang, cobalah impress mereka. Jangan sia-siakan kesempatan, terutama ketika kita bertemu orang berpengaruh. Impress mereka, bikin mereka terpesona, ya. Sehingga orang itu akan stay, kita itu akan stay dalam memorinya dia. Tadi gue ketemu Penny, pinter banget tuh orang itu, kritis banget. Nah itu, ya mungkin tidak terjadi apa-apa, tidak langsung dia telepon. Dia bisa ngomong ke temannya. Kebenaran temannya lagi cari orang yang kualifikasinya seperti yang dipunyai oleh Ibu Penny. Dia akan kasih referensi. Tadi kemarin gue kenal tuh. Berapa waktu yang lalu saya kenal. Ini nih kartu namanya. Nah, itulah yang membuat pertemuan itu menjadi impactful. Artinya mendatangkan manfaat bagi kita. Kalau saya kan mudah karena saya MC. Begitu saya ngomong di atas panggung, tuh ratusan orang, bahkan ribuan orang. Ada aja yang nyangkut itu. Yang nyangkut suka sama saya. Kayak sekarang aja nih, saya ngomong berapa orang ini, hampir 50 orang ya Pak Ribut ya. Berapa orang ini Pak Ribut yang ikut ini? Ya banyak lah, 20-an, Pak. 20-an. Itu kan pasti ada yang cerita tuh. Eh, kamu kalau mau bikin seminar, undang Tantowi aja tuh. Bagus tuh. Tuh, udah dapat saya salesman. Ya, yang Iya Pak, bekerja buat saya. saya udah buat 2 status tentang Pak Tanto Yahya pagi ini habis dengerin nih langsung. Buat status, ya. Ya, jadi buatlah setiap pertemuan itu mengesankan. Jangan pernah sia-siakan sebuah pertemuan. Karena itu akan berdampak buat kita. Thank you. Terima Terima kasih kasih. Pak. Terima kasih Bu Penny pertanyaannya dan terima kasih Pak Tantowi untuk jawabannya. Sebelum saya berikan ke Bapak Ibu dosen yang lain, tadi sudah mengantri Pak Basit, Ketua Panitia kita ingin bertanya juga atau memberikan kesan barangkali. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Tantowi Yahya. Waalaikumsalam. Saya pertama kali melihat Pak Tantowi Yahya itu di TV waktu itu adalah ada pemilihan Putri Indonesia. Kalau nggak salah tahun berapa ya 2001 kali ya, yang jadi pemenangnya adalah Angelina Sondak kalau nggak salah waktu itu. Ya. Udah lama sekali. Baik Pak Tantowi, ini kebetulan kami diamanai untuk mengelola prodi dan ada profesi diplomat yang kebetulan kami kelola. Kadang-kadang itu ada alumni kita yang bercerita ke kita bahwa tidak semua alumni yang mengambil profesi diplomat itu bisa bekerja di diplomat atau barangkali bisa bekerja di kementerian atau sejenisnya. Nah, saya itu sebagai pengelola prodi itu ingin tahu walaupun tadi sudah banyak dikasih apa namanya tentang peluang dan seterusnya, tantangan dan seterusnya, saya ingin tahu bagaimanakah sebenarnya bentuk ideal yang bisa dilakukan oleh prodi dalam hal kerjasama atau kolaborasi dengan lembaga pemerintahan barangkali atau lembaga Kementerian Luar Negeri misalkan agar apa yang kita bentuk kolaborasinya ini atau kerjasamanya ini benar-benar bisa menjadi bekal buat mahasiswa kita agar menjadi diplomat yang ideal atau atas yang ideal misalkan. Itu yang pertama Pak Tantowi. Kemudian yang kedua adalah karena kita ada dosen, ada mahasiswa, juga ada tenaga administrasi, apakah mungkin masih tercipta kontribusi-kontribusi yang barangkali bisa dilakukan oleh dosen kita maupun tendi kita dalam bentuk kolaborasi misalkan, kolaborasi riset misalkan, kolaborasi budaya atau barangkali
pengajaran bahasa yang barangkali itu dalam point of view-nya Pak Tantowi sebagai duta besar. Jadi kalau misalkan waktu dulu jenengan menjadi duta besar itu kalau ada institusi seperti lembaga pendidikan atau UIN atau universitas yang lain, kira-kira yang diharapkan sendiri oleh seorang duta besar itu apa? Kira-kira bentuk kolaborasi ideal sehingga nanti kita bisa terus berkesinambungan agar anak-anak didik kita pun juga bisa menjadi seperti yang diinginkan, yaitu berkarir di lembaga Kementerian Luar Negeri atau diplomat. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Eh, kita harus bedakan dulu ya pertama kali diplomat dan duta besar. Tidak semua diplomat itu pada akhirnya menjadi duta besar. Karena duta besar itu kebanyakan domain politik. Oleh karenanya Indonesia dan negara lain itu mengenal 3 jalur untuk menjadi seorang duta besar. Pertama adalah dari jalur diplomat itu sendiri, jadi dari dalam. Seorang diplomat setelah melalui masa kerja tertentu, mempunyai kompetensi dan punya pengalaman, ranking atau tingkatan jabatannya memadai, maka dia akan dipromosikan menjadi duta besar. Itu jalur pertama ya. Jalur kedua adalah dari kalau sistem multi partai itu maka dari kader-kader dari partai politik yang mendukung pemerintah. Mereka punya jatah tuh, bisa mengusulkan kadernya kepada presiden untuk dipertimbangkan menjadi duta besar. Nah yang ketiga pilihan presiden sendiri naik. Kalau yang ketiga ini sakarepe presiden, sakarepe DE. Dia mau pilih siapapun jadi duta besar itu prerogatif beliau. Nah tidak semua diplomat karena alasan-alasan tertentu, misalnya pensiun lebih awal atau sampai pensiun tidak ada kesempatan, maka dia tidak menjadi seorang duta besar. Tapi untuk menjadi seorang diplomat, jenjangnya adalah seperti yang Bapak sampaikan itu. Ada pendidikannya, pendidikan formal di perguruan tinggi, atau bisa saja dia lulusan S1 bidang apa saja, kemudian dididik oleh Kemlu untuk beberapa waktu, sampai akhirnya mengerti mengenai diplomasi dan dianggap mampu dan berpengetahuan. Nah, jalur ini sama, Pak. Mau dia hubungan internasional, sebelumnya hukum, ya, kemudian masuk ke Kementerian Luar Negeri bekerja sebagai diplomat dengan yang dari jurusan lain dan mengikuti pendidikan, itu sama aja statusnya. Sama-sama punya peluang untuk maju. Nah, dalam kaitan pertanyaan Bapak, bagaimana menjalin kolaborasi antara perguruan tinggi dengan Kementerian Luar Negeri? Banyak Pak caranya. Pertama, kita harus mendaftarkan diri, katakanlah demikian, ke Kementerian Luar Negeri untuk menjadi mitra. Mitra dalam pengertian bahwa kita atau Bapak ingin melakukan kemitraan dalam bentuk misalnya ada dosen tamu dari diplomat yang ada di lingkungan Kementerian Luar Negeri untuk memberikan public lecture atau memberikan kuliah. Seperti misalnya, saya kan lulusan perhotelan, pernah kerja di beberapa hotel. Saya sering tuh dipanggil oleh Sekolah Tinggi Pariwisata ataupun Poltekpar, Politeknik Pariwisata, sebagai dosen tamu. Sering itu. Manfaatnya apa? Terjadi koneksi antara saya, institusi yang saya wakili, dengan dunia kampus. Artinya kita punya mata, punya telinga, punya jaringan. Ketika terjadi kebutuhan, maka yang akan muncul pertama kali adalah perguruan tinggi Bapak. Ingat tadi, ya, orang yang beruntung, orang yang sukses itu adalah orang yang punya jaringan. Pasti nanti Kementerian Luar Negeri akan mengacu kepada perguruan tinggi yang dia tahu dulu, yang bermitra, yang beberapa kali ngundang dia dan dia tahu pasti gitu. Pasti itu yang diutamakan. Kalaupun nanti nih ada pelamar pekerjaan, dia lihat lulusan mana. Oh iya, saya tahu ini. Ya, itu pasti akan mendapatkan treatment yang preferred, yang diistimewakan. Karena apa? Karena kenal. Ya. Nah,
Itu yang pertama, Pak. Jadi saya rasa itu sudah dijalin ya kerjasama itu. Saya rasa sudah itu. Nah, yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya, Bapak sebagai eh, Bapak sebagai apa? Dekan ya, Pak ya? Ketua Atau ketua program studi, Pak. Ketua program studi sastra Arab. Pak. Oh, ketua program. Oke. Harus sering-sering, Pak, melakukan komunikasi. Jadi kalau ke Jakarta itu mampir. Orang timur itu penting banget ya, nggak begini-beginian itu. Minta waktu ketemu, ya, ngopi bareng atau Bapak main ke kantornya. Itu tadi dalam rangka melakukan kedekatan dan awareness dari kampus Bapak. Tuh. Tidak perlu pada level tinggi, tapi pada level working level pun itu tetap bermanfaat. Yang penting ngetop dulu yang penting. Nah, waktu saya di Wellington, itu yang paling sering melakukan pendekatan ke saya itu apa? Unair, Pak. Itu sering banget tuh ngundang saya, sering chatting, berbagai macam bentuk komunikasi gitu. Akhirnya menempel. Top of mind di saya itu untuk dunia diplomasi dari dunia kampus itu adalah Unair. Kebenaran di zaman saya itu ada 3 lulusan Unair, udah jadi diplomat top semua. Nah, jadi hal-hal seperti ini sangat penting. Nah, yang keempat, Pak, yang keempat ini, rajin-rajinlah menulis di media massa mengenai diplomasi. Itu kalau tulisan Bapak sering muncul dan Bapak sebut nama Bapak, jabatan, kemudian perguruan tingginya, itu awareness-nya akan tinggi dan akan membuat Bapak itu akan semakin dikenal dan akan menjadi rujukan. Itu benefitnya bukan saja buat Bapak, tapi mahasiswa. Oh, dari ini nih, dari ini nih, oh dari ini nih, gitu. Nah, jadi yang paling susah Pak di dalam dunia kerja itu apa? Peluang Pak. Kalau cari orang pintar tuh banyak, tapi belum tentu punya peluang. Nah, jadi your job is to find the opportunities. Cari opportunities itu dulu, ya, baru nanti nyambung. Itu pengalaman saya. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Basit dan Pak Tantowi Yahya atas pertanyaannya. Mungkin sekedar sharing informasi yang tadi Pak Tantowi singgung. Kami di Fakultas Humaniora itu sudah mempunyai pengajar diplomasi yang juga diplomat, Pak. Itu salah satunya adalah Pak Zaki yang dulu S3 di Victoria University Wellington. Sekarang beliau sedang posting di Yunani. Terus salah satunya juga adalah Pak Badrus yang juga pernah menjadi atase di Arab Saudi. Ya. Jadi Pak Zaki sendiri juga pernah kami undang secara langsung ketika putri beliau wisuda di UNER begitu. Jadi ya, ini sudah lah. Selanjutnya kalau dulu UNER yang aktif berkomunikasi mungkin nantinya Pak Dekan kita dari Fakultas Humaniora Win Malang karena sudah punya profesi diplomasi begitu. Nah, selanjutnya tadi juga karena kita juga mengundang unsur dari dosen itu adalah konsorsium gitu. Tadi kita sudah mendengarkan dari bahasa Arab, saya beri kesempatan pada konsorsium yang dari bahasa Inggris. Di sini ada Pak Muzaki, ada juga Pak Agung. Mungkin salah satu atau keduanya ingin bertanya, atau Pak Mahrus juga. Monggo. Monggo dari ketiga itu Pak Mahrus, Pak Muzaki atau Pak Agung Wiranata. Pak Muzaki ingin bertanya atau memberikan opini, bagaimana Pak? Iya, baik. Terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa Pak, bisa, jelas. Ya, terima kasih. Eh ya, masukan apa yang sudah saya dengar dari Bapak Tantowi Yahya sangat 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 apa yang sudah saya pikirkan sudah lama sebenarnya, yaitu mengenai perubahan kurikulum di mata kuliah skills khususnya. Jadi ketika mata kuliah skills di jurusan kami, dari yang saya lihat adalah lebih banyak fokus di pem, apa pemecahan antara satu hal dengan hal yang lain. Pada akhirnya yang saya temukan adalah skill ini itu tadi ketika bicara mengenai soft skill, pada akhirnya skills yang kami ajarkan tidak diikuti juga dengan soft skill yang lain pada akhirnya. Jadi yang saya lihat membuat saya jadi introspeksi dengan apa yang saya ajarkan juga di kelas, yang pada akhirnya memang kami
uh, membutuhkan. Ya tadi kalau saya lihat dari yang sudah dipresentasikan oleh Pak Tantowi Yahya dan kemudian bagaimana fakultas sudah memberikan forum ini yang kemudian saya lihat memang ini ada hal yang benar-benar kami butuhkan untuk memberikan masukan kepada khususnya mata kuliah skills yang yang terlalu terpecah-pecah, misalnya reading sendiri, writing sendiri, yang kemudian seharusnya itu akan menjadi sebuah sinergi, misalnya kalau bahasa yang lain juga integrasi. Yang saya sendiri sedang berusaha dengan teman-teman yang dari semester membuat sebuah buku khusus untuk mata kuliah untuk semester 1 khususnya, yang kami berusaha mengintegrasikan benar-benar yang masih integrasinya lebih pada integrasi konten dengan skill hard skill, writing, reading, speaking, seperti itu. Sedangkan yang soft skill di sini yang kemudian kami agak kehilangan. Sejak kapankah kita mulai memberikan tempat anak-anak untuk mengembangkan soft skills mereka dari semester 1, mungkin anak-anak mungkin sudah memiliki bakat setiap anak memiliki bakat masing-masing ya ketika masuk dalam kampus. Tapi di sisi yang lain ketika bagaimana kita bisa paling tidak membuat mereka mengeluarkan skills mereka atau bahkan kita membuat mereka mempelajari skills yang baru, apakah itu soft skills mengenai interpersonal skill misalnya, apakah soft skills mengenai komunikasi, dan itu yang atau bahkan kita bicara mengenai endurance, tadi Bu Galuh mengucapkan mengenai endurance, bicara mengenai resilience, bicara mengenai itu kan skills yang tidak diajarkan, mungkin mereka mempelajarinya sembari hidup, tapi kadang-kadang ketika sudah tua itu sudah terlambat untuk mempelajarinya. Jadi kapankah kita sudah mulai bisa memperkenalkan itu, atau bagaimanakah kita sebagai dosen memasukkan itu dalam sebuah kurikulum skills, misalnya writing about literary text, for example, ketika mereka menulis membuat sebuah komentar mengenai sebuah karya sastra atau sebuah film atau sebuah budaya, tapi juga sambil mereka juga belajar mengenai bahwa ini adalah kerja keras saya, ini adalah saya harus mendapatkan sebuah achievement dari sini, atau misalnya ini bahwa kegagalan bisa saja terjadi dalam keadaan hal seperti itu, mereka harus menghadapi hal-hal yang seperti itu juga. Jadi kira-kira menurut Pak Tantowi sejak kapan itu bisa kita integrasikan hard skill dan soft skill ini benar-benar menjadi sebuah kurikulum yang terlihat, sebuah project based learning-nya juga terlihat, sehingga ya tadi apakah mulai semester 1 kah atau baru semester 2 atau semester 3 itu yang mungkin bisa menjadikan masukan bagi kami. Terima kasih Pak Tantowi Yahya, itu pertanyaan saya. Ya. Bisa saya jawab Pak Ribut? Iya, monggo Pak, langsung saja bisa. Ya. Kalau menurut saya Pak ya, berkaca pada pengalaman saya dari Protelan, saya kan lulusan dari Protelan. Soft skill dan hard skill itu diajarkan bersamaan sejak awal. Ya. Misalnya hard skill-nya itu adalah mengenai teori penerimaan tamu, front office management. Itu hard skill itu Pak. Jadi ada teorinya, ada ilmunya yang berlaku secara universal. Tapi soft skill-nya yaitu kemampuan berbahasa, kemampuan greetings, ya, kemampuan mencari solusi terhadap role play yang dimainkan ketika terjadi krisis. Itu adalah soft skill yang kita diajarkan sejak awal. Jadi embedded gitu antara hard skill dengan soft skill. Sehingga tidak terjadi kejengahan ketika soft skill itu tiba-tiba diberikan di belakang. Nah, jadi berkaca kepada pengalaman tersebut, yang produknya adalah kami-kami ini, salah satunya adalah saya, kombinasi dari keduanya itu membuat suatu mata kuliah itu menarik. Menarik, artinya tidak membosankan, selalu ada hal-hal baru. Karena soft skill itu kan sangat personal sebenarnya Pak, sangat individual. Nah, kemampuan dari seorang anak dalam men-tackle suatu isu, itu pelajaran bagi kita, masukan bagi kita. Ketika kita praktek, tiba-tiba ada suatu krisis, dia bisa men-tackle-nya dengan cara dia. Dan itu adalah masukan berharga bagi kita.
selain daripada hal-hal yang diberikan secara formal oleh dosen kepada mahasiswa. Jadi kalau menurut saya eh, kombinasi dari kedua itu sejak awal akan membuat mahasiswa ataupun pelajar itu menjadi terbiasa hubungan antara soft skill dan hard skill. Dan yang kedua, membuat mata kuliah itu menjadi menarik. Karena banyak faktor-faktor lain yang membuat cara pandang mahasiswa dalam melihat suatu konflik, isu, kemudian krisis itu menjadi berbeda-beda. Karena kita mendapatkan masukan dari teman-teman kita. Itu dari saya, Pak. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih. terima kasih Pak Muzaki dan terima kasih Pak Tantowi Yahya. Dari forum kami, Bapak Ibu pimpinan dan teman-teman yang lain sudah memberikan isyarat bahwa waktunya perlu segera kita selesaikan karena sudah menjelang zuhur. Sebelum saya memberikan pada MC ya Mbak Vinda, kami dari Fakultas Humaniora tentu ingin berharap ya, ke depan kalau misalnya Pak Tantowi ada waktu dan kesempatan lagi, mohon kiranya berkenan untuk diundang kembali misalnya suatu ketika gitu ya. Saya kira semuanya setuju ya. Iya, begitu Pak. Nggih, untuk selanjutnya saya langsung berikan waktu untuk Mbak Vinda untuk sebagai MC untuk. Oh ya, sebelum Mbak Vinda, waktu kita berikan ke Mbak Vinda, Bapak Ibu di sini memberikan kesempatan untuk Pak Tantowi Yahya untuk concluding remark katanya. Concluding remarknya itu. Ya, mungkin satu, dua, tiga kalimat untuk concluding remark kita. Terima kasih. Monggo. Ya, pertama dan utama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dan mudah-mudahan sharing ya, ini bukan pelajaran tapi sharing saya ini bermanfaat, kontekstual dan relevan dengan kebutuhan saat ini. Nah, yang kedua, percayalah bahwa humaniora itu adalah suatu disiplin yang tetap akan menjadi fondasi utama dari kemajuan dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, bahkan dunia kerja. Dia tidak akan terkikis oleh kemajuan zaman, bahkan teknologi. Berkaca kepada pengalaman beberapa negara yang hanya mengandalkan hard skill, hanya mengandalkan teknologi, tapi mengenyampingkan faktor humaniora, itu tidak akan kemana-mana. Ya. Banyak negara yang hanya kuat di bidang itu, tapi tidak dibarengi dengan soft skill. Soft skill atau kemampuan untuk berinteraksi dalam koridor budaya itu adalah kelebihan bangsa Asia, khususnya Indonesia. Kita ini terlahir sebagai bangsa hospitality sebenarnya. Bangsa yang tahu betul bagaimana menjamu tamu, bagaimana kita menjaga perasaan orang lain. Nah, kemajuan zaman, kemajuan teknologi, era AI sekarang ini, kita nggak tahu dalam 2-3 tahun lagi itu apa lagi yang akan lahir. Dengan fondasi yang kita miliki, itu akan membuat kita seharusnya kita mengalami akselerasi kemajuan yang jauh lebih cepat dari negara-negara lain. Saya ambil contoh ya, mohon maaf ini ya. Singapura itu kan humanioranya lemah sekali itu. Sehingga dalam beberapa hal itu kadang-kadang terlalu sarkastik. Pendekatannya terlalu money oriented, profit oriented. Itu kalau kita deal berhubungan dengan orang-orang Singapura. Ya karena memang dia dibentuk dengan kultur seperti itu. Nah kita tidak seperti itu. Jadi seharusnya kita bisa mengkapitalisasi keuntungan-keuntungan komparatif ya yang ada di kita. Saya ambil contoh aja lah tuh tadi Trihita Karana itu menjadi sadar atau tidak Trihita Karana itu 3 pilar yang kemudian melahirkan 17 pilar Sustainable Development Goals. Jadi SDG sudah 17, salah satu penggagasnya itu adalah Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi beliau yang memperkenalkan Trihita Karana yang kemudian akhirnya diperlebar dari 3 menjadi 17. Nah itu kita lihat ya bagaimana norma
yang berkembang dalam masyarakat tradisional Indonesia itu bisa menginternasional, bisa mempengaruhi dunia. Kita sebagai orang Islam itu duluan daripada orang Bali. Ya, kita punya 3 sila itu ya. Ya, hablum minan nas, hablum minallah, hablum minal alam itu apabila kita eksplor dan kapitalisasi, itu bisa menjadi kontribusi Islam dalam menghadapi krisis dunia sekarang ini. Sekali lagi, terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Tantowi atas concluding remark yang sangat bermakna dan kami terima kasih lagi Bapak Tantowi sudah berkenan kami undang di tengah-tengah kesibukan Bapak Tantowi sebagai Presiden Komisaris dan yang lain-lain. Untuk lebih lanjut saya langsung serahkan waktunya ke Mbak Vinda sebagai MC. Monggo Mbak Vinda. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Tantowi Yahya dan juga Bapak Ribut Wahyudi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah mengikuti sesi FGD yang sangat inspiratif, penuh wawasan dan membuka cakrawala berpikir kita semua. Kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Tantowi Yahya sekali lagi atas materi dan pengalaman yang sangat luar biasa yang telah dibagikan. Kepada moderator Bapak Ribut Wahyudi atas kepemimpinan diskusi yang hangat dan dinamis, serta seluruh hadirin yang telah berpartisipasi secara aktif. Semoga kegiatan ini menjadi titik awal bagi Fakultas Humaniora untuk terus memperkuat arah pengembangan kompetensi mahasiswa agar mampu menjawab tantangan zaman dan menjadi bagian dari solusi di masa depan. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan FGD ini secara resmi kami tutup. Terima kasih dan mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya, Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih, saya izin pamit. Selamat siang. Siang, terima kasih, Pak.